Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ferdiansyah Pratama, profesi sebagai apoteker di Nusantara Sehat, tim batch 18. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan video tentang pengangkutan orang luka satu orang, atau POL. Pengangkutan orang luka, secara garis besar, ditujukan untuk memindahkan korban dari tempat kejadian dalam rangka untuk memberikan pertolongan pertama, dan memindahkan korban menuju fasilitas kesehatan lain yang lebih mampu dalam rangka mendapatkan pertolongan lanjutan. Untuk lebih lengkapnya, silakan menonton video yang telah saya buat berikut ini. Selamat menyaksikan. Cara pengangkutan orang luka oleh satu orang. Yang pertama adalah menjulang. Untuk pengangkutan dengan teknik menjulang, kita posisikan kepala penderita di atas paha kita dengan cara mengangkat penderita melalui ketiaknya. Setelah posisi penderita dirasa sudah nyaman, baru kita tarik si penderita ke belakang sampai bisa berdiri. Perhatikan posisi si penderita, jangan sampai menambah cedera pada penderita. Kemudian, sandarkan tangan penderita di atas bahu kita sambil memposisikan diri kita untuk memulai mengangkat si penderita tersebut. Angkat si penderita sampai si penderita merasa berada sepenuhnya di atas pundak kita, dengan posisi tangan kita berada di antara kaki si penderita, sedangkan tangan kita yang satu lagi dalam posisi bebas yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan tubuh kita saat mengantar si penderita ke fasilitas kesehatan. Keuntungan dari pengangkutan dengan teknik menjulang adalah dapat digunakan untuk mengangkut korban sadar maupun tidak sadar. Dan prosedur pengangkutannya sederhana, sehingga dapat digunakan secara cepat. Untuk kerugiannya, jarak tempuh terbatas sampai 300 meter. Dan rawan cedera bagi pengangkut terutama pada medan yang tidak rata. Pengangkutan yang kedua adalah dengan cara memapah. Untuk teknik pengangkatan dengan cara memapah, dasarnya sama dengan teknik pengangkatan dengan cara menjulang. Hanya saja, setelah kita posisikan kepala penderita di atas paha, lalu kita dorong si penderita ke depan sampai berdiri. Setelah si penderita sudah mulai berdiri, berikan sandaran tangan si penderita di atas bahu kita. Lalu, posisikan kaki penderita di depan kaki kita. Kemudian, kita dorong tumit si penderita dengan kaki kita sampai bisa berjalan. Keuntungan dari teknik pengangkutan dengan cara memapah, sebenarnya metode ini masih bisa dibilang sangat sederhana, karena dapat digunakan secara cepat, serta jarak tempuh yang bisa dilalui dengan teknik memapah ini relatif jauh, tergantung dari kemampuan korban itu sendiri. Sedangkan kerugiannya tidak dapat digunakan untuk pengangkutan korban yang sedang tidak sadar atau terlalu lemah sehingga tidak mampu berdiri. Larangan dari metode memapah ini tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang dan tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang. Pengangkutan yang ketiga adalah dengan cara membopong. Untuk pengangkutan dengan teknik membopong masih dibilang sangat sederhana. Cara membopong, si penderita langsung kita dudukkan di atas paha. Dengan posisi si penderita, kita pangku dan posisi tangan penderita memegang erat bahu kita. Kemudian, kita angkat si penderita dengan pelan-pelan untuk dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Adapun keuntungan dari teknik membopong ini. Yang pertama, dapat digunakan untuk mengangkut korban sadar maupun tidak sadar. Dan yang kedua, prosedur pengangkutan sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat. Kerugian dari metode pengangkutan dengan cara membopong, jarak tempuh terbatas sampai dengan 50 meter. Dan rawan cedera bagi pengangkut, terutama pada medan yang tidak rata. Larangan untuk metode ini adalah tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang.
Cara pengangkutan yang terakhir adalah menggendong. Untuk pengangkutan dengan cara menggendong, biasanya dilakukan terhadap penderita yang sadar dan kuat untuk memegang kita. Tidak ada luka di bagian dan tidak ada patah tulang. Keuntungan dari menggendong dapat digunakan untuk mengangkut korban sadar maupun tidak sadar, serta jarak tempuh relatif jauh, sampai dengan 3 km. Sedangkan untuk kerugiannya, rawan cedera bagi pengangkut terutama pada medan yang tidak rata. Larangan dari menggendong yang pertama tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dada dengan gangguan pernapasan, serta cedera perut dengan perdarahan hebat. Yang kedua, tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang. Sekian video ini dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.